Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang selalu bersabar menghadapi setiap tingkahmu? Kala orang lain nyinyir melihat pongkahnya sikapmu. Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tabah menasehatimu? Kala kau jatuh dan hilang arah? Apa tidak pernah membayangkan kemudian, jangankan untuk membayar rumah sakit, hanya untuk sekedar makan dan minum saja tidak ada. Karena pengalaman itu, Abah hari ini gak rela kalau santri sampai kurang makan. Abah gak rela. Bagaimana kemudian Abah sering bilang sama Bunda, Bunda, santri hari ini makan apa? Abah gak rela kalau kemudian kalian gak makan. Ada satu santri pun dia gak kebagian makan. Karena Abah pernah merasakan 4 hari 4 malam Abah gak bisa makan karena memang gak ada yang dimakan. Jangankan membayangkan menikah, hanya sekedar untuk mencintai seorang perempuan pun tidak berani. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa, karena tidak berkemampuan. Sampai kemudian Allah mempertemukan Abah dengan Bunda, yang ternyata dengan segala kekurangan Abah, kemiskinan Abah, Bunda menerima Abah dengan rela, dengan ikhlas, dan semuanya dimulai dari nol.
mendoakan kebaikan untuk dirimu. Teman, pernahkah kau dapati air mata yang jatuh dalam doa panjang padanya yang di dalamnya terselip namamu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tahan mendengar beritamu kala angin berhembus membawa kisah-kisah busuk tentangmu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang selalu bersabar menghadapi setiap tingkahmu kala orang lain nyinyir melihat pongkahnya sikapmu? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang tabah menasehatimu kala kau jatuh dan hilang arah? Teman, pernahkah kau dapati seseorang yang ikhlas membimbingmu kala pendidikan kini bersekutu dengan harta? Teman, pernahkah pula kau dapati seseorang yang senantiasa ikhlas mengajarimu, mengeluarkanmu dari gelap dan pahitnya kebodohan? Temanku, pernahkah kau dapati seseorang yang sabar mendengar keluh kesahmu kala tiada seorang pun yang bahkan sudi mendengar rintihanmu? Beliaulah Abah. Ia yang senantiasa meneteskan air mata dalam doa panjangnya pada Tuhan, yang di dalamnya terselipkan namamu, Santri. Ia yang senantiasa membimbingmu lewat doa-doa penuh harap. Ia yang tidak pernah berharap balas jasa dari kita, melainkan hanya mengharap keberhasilan kita semua. Beliaulah Abah, matahari terang di tengah gelapnya kebodohan. Beliaulah Abah, orang tua kita sekaligus guru kita yang mulia. Ia senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk kita. Abah tidak pernah membayangkan kemudian, jangankan untuk membayar rumah sakit, hanya untuk sekedar makan dan minum saja tidak ada. Di saat-saat seperti itulah kemudian Abah banyak berharap, banyak minta sama Allah. Di tengah serba kekurangan, kemiskinan, kesulitan ekonomi, Abah hanya punya keyakinan setiap kali makan sesuap nasi yang tidaklah berharga, Abah selalu berdoa, ya Allah, hari ini hambamu yang namanya Miftah ini barangkali kesulitan makan. Dan engkau menyaksikan ya Allah, sesulit apapun hambamu yang namanya Miftah ini tidak pernah mengemis, tidak pernah meminta kepada siapapun. Tapi aku punya keyakinan ya Allah, satu saat nanti aku tidak hanya bisa makan, tetapi aku harus mampu memberikan makan kepada orang. Setiap kali mau tidur, bahkan sering di jalan Taman Siswa di kota Yogyakarta, aku harus terbaring di pinggir jalan, di dekat mas-mas jualan angkringan. Apa terbaring di sana dengan harapan ada keibaan dari pukul angkringan ketika jualannya nggak laku, apa dikasih. Karena pengalaman itu, Abah hari ini nggak rela kalau santri sampai kurang makan. Abah nggak rela. Bagaimana kemudian Abah sering bilang sama Bunda, Bunda, santri hari ini makan apa?
Abah nggak rela kalau kemudian kalian nggak makan. Ada satu santri pun dia nggak kebagian makan. Karena Abah pernah merasakan 4 hari 4 malam Abah nggak bisa makan karena memang nggak ada yang dimakan. Bahkan kemudian ujian Allah begitu berat ketika hari-hari terakhir Abah di taman siswa sebagai penjaga masjid. Ketika satu kajian di masjid, semua orang memandang curiga kepada Abah. Yang Abah nggak pernah tahu ada masalah apa mereka dengan Abah. Selesai pengajian, ada salah satu ustadz di masjid itu mendekati Abah. Kemudian beliaunya mengatakan, kamu tahu nggak kenapa semua jamaah menatap curiga sama kamu? Saat itu Abah bertanya, kenapa Pak? Kok hari ini semua jamaah menatap curiga sama Abah? Sama saya, Pak. Teman Abah ini ustadz di kampung itu mengatakan, ada isu Mas Miftah menghamili anak orang. Abah tinggal di kampung. Yang Abah di situ membesarkan kampung itu selama 4 tahun, dan di akhir pengabdian Abah di masjid tersebut Abah difitnah menghamili anak orang. Dan itu awal-awal mula Abah kenal dengan Bunda. Saat itu Abah sama sekali tidak memberikan pembelaan apapun. Tapi akhirnya Allah Maha Adil. Setelah tuduhan itu tidak terbukti, di kampung yang Abah tinggal itu, yang orang-orang tuanya sebagai provokasi bahwa Abah telah menghamili anak orang, naudzubillah min dzalik. Orang-orang ini mempunyai anak perempuan dan semuanya hamil di luar nikah. Dan orang tuanya itu adalah orang yang nuduh Abah bahwa Abah telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Jangankan membayangkan menikah, hanya sekedar untuk mencintai seorang perempuan pun tidak berani. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa, yang tidak berkemampuan. Sampai kemudian Allah mempertemukan Abah dengan Bunda, yang ternyata dengan segala kekurangan Abah, kemiskinan Abah, Bunda menerima Abah dengan rela, dengan ikhlas, dan semuanya dimulai dari nol.